Ya pemirsa, tadi setelah memeriksa atau mengunjungi lokasi bazar murah dan juga lokasi cek kesehatan gratis, kali ini calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri Rakernas Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso di lokasi di Gor Satria di Jalan Satria Raya, Pelombokan, Semarang, Jawa Tengah. Di mana dalam Rakernas APMISO ini juga sekaligus deklarasikan dukungannya terhadap Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dan hadir di Rakernas APMISO, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ditemani oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Partai Perindo untuk itu kepada beliau Bapak cek. Dan dalam acara Rakernas ini ada sekitar 5.000 orang yang hadir, yaitu dari asosiasi dan juga komunitas APMISO. Bapak Ganjar Pranowo, terima kasih kita semua. Dan Pak Lasiman, Ketua Umum APMISO, Asosiasi Pedagang Mie Bakso Nusantara, yang tentunya menaungi begitu banyak, ratusan ribu mestinya ya, karena pedagang mie bakso itu paling besar kalau menurut saya jumlahnya dari semua UKM di Indonesia. Ketum kami itu Ibu Lina Senior ada di sini. Pak Orianto sebagai Ketua Rakyat Jawa Tengah, terima kasih. Dan para pimpinan yang lain, Kota Semarang, ada mana Pak Syafrin? Pak Syafrin di belakang, itu caleg DPR RI, juga Warren Hari Putra, juga caleg DPR RI Jateng 1. Baiklah, lakonnya kan Pak Ganjar, saya singkat saja. Mendukung, mengusung atau memilih itu kan pasti punya alasan. Ada 3 paslon, 1, 2, 3. Saya secara pribadi, paslon yang terbaik yang bisa membawa Indonesia emas ya Ganjar Mahfud. Saya ngutip apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj pada waktu sholawatan di Sidoarjo. Pemimpin wajib minimal memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah Pak Ganjar secara akademis master lulusan UI, dan secara pengalaman juga legislatif DPR RI 2 periode, kemudian Gubernur Jawa Tengah 2 periode, provinsi terbesar dan berhasil, bukan hanya Gubernur 2 periode dan berhasil. Pak Mahfud kita ketahui juga sama, secara akademis profesor doktor. Kemudian secara pengalaman zaman Gus Dur sudah menteri, anggota DPR RI, ketua Mahkamah Konstitusi, sekarang masih juga jabatannya sangat tinggi Menko Polhukam. Jadi Ganjar Mahfud dari sisi ilmu pengetahuan tidak kita ragukan dan terbaik dari semua paslon yang ada. Yang kedua, pemimpin harus adil. Kita tidak perlu ragu Pak Ganjar, Pak Mahfud itu pasti adil. Karena beliau berdua tidak punya kepentingan pribadi. Orang yang tidak punya kepentingan pribadi pasti objektif dan adil. Dan saya bisa pastikan itu.
Yang ketiga, pemimpin tidak boleh tamak, tidak boleh kemaruk, tidak boleh rakus atau gila kekuasaan. Pemimpin harus amanah. Ini penting sekali. Beliau berdua, Pak Ganjar, Pak Mahfud, sudah pernah menduduki jabatan yang tinggi. Anggota DPR, Gubernur Jawa Tengah, Pak Mahfud juga Ketua MK, Menteri dulu sebelumnya, bahkan sekarang masih Menteri. Tapi tidak pernah membangun diri mereka sendiri dan masih sederhana sampai hari ini. Itu penting sekali. Banyak orang kalau sudah punya kedudukan berubah. Kekuasaannya dipakai untuk membangun dirinya atau kelompoknya. Dan saya yakin Ganjar Mahfud tidak seperti itu. Karena sudah terbukti. Yang keempat, pemimpin harus berani. Dan saya yakin berani dan memang berani Ganjar Mahfud. Seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak punya kepentingan pribadi atau kelompoknya pasti berani. Karena tidak punya beban. Ya, jadi ini yang keempat. Yang pemimpin harus sehat. Sehat jasmani, masih lari beliaunya. Bu Atikoh malah maraton. Itu jasmani. Rohaninya juga harus sehat. Dan mentalnya juga stabil dan sehat. Itu penting. Itu kata Kiai Haji Said Agil Sirot. Saya tambahkan yang keenam. Pemimpin, karena kita hidup di Indonesia, kita orang timur, harus sayang keluarga. Jadi role model, contoh keluarga Indonesia. Sayang keluarga, dan Ganjar Mahfud terbukti dua-duanya sayang keluarga. Ya, jadi saya kenapa militan? Karena saya yakin Indonesia emas bisa terwujud kalau Ganjar Mahfud jadi. Yang kita mau Indonesia emas. Setuju? Makanya kepada APISO Pak Lasiman, saya pesan, anggotanya kan banyak. Jadi jangan terbatas pada anggota APISO saja. Kan mereka punya pelanggan. Di samping jaringan APISO seluruh Indonesia digerakkan dengan alasan yang jelas, kalau pedagang mie bakso mau baik dan lebih maju, pilihlah Ganjar Mahfud. Ini harus disuarakan. Harus betul-betul secara militan disebarluaskan. Dan termasuk para nasabah atau para rekanan-rekanan mereka, pembeli-beli bakso, mie bakso. Itu bisa menjadi agen yang luar biasa. Karena satu hari bisa jualan misalnya berapa, 100 mangkok, 200 mangkok, tiap hari begitu. Itu kemana-mana gaulnya. Tapi harus ngerti juga, kenapa Ganjar Mahfud? Karena Ganjar Mahfud itu yang bisa membawa Indonesia maju. Hanya Ganjar Mahfud. Saya sudah bicara sama Pak Ganjar. Kesulitan para pedagang mie bakso itu kan harga daging yang mahal. Ini Pak Ganjar langsung merespons nanti. Kenapa harga daging mahal? Karena tidak bisa beli langsung dari sumbernya. Mata rantainya panjang. Dulu saya pernah sama Pak Lasiman duduk. Dari Bulog 60.000 ke pedagang mungkin sudah 90.000. Mata rantainya panjang. Saya mau bantu waktu itu Pak. Cuma tidak bisa, saya tidak punya otoritas. Saya tidak punya otoritas. Ya kan? Panjang itu pada sederhana sebetulnya. Karena gara-gara pedagang-pedagang ini tidak bisa kasih jaminan. Soalnya kalau dibentuk kooperasi mereka, kemudian ada bank ngasih LC, udah selesai itu. Sehingga pedagang mie bakso ini bisa beli harga daging jauh lebih murah. Tidak 90.000, 100.000 per kilo, tapi 60.000. Karena itu kan dari India. Dan saya yakin kalau Pak Ganjar nanti jadi presiden, ini akan diselesaikan. Nah, ini penting. Ini beritakan kepada semua pedagang mie bakso. Kalau Pak Ganjar jadi presiden dan Pak Mahfud jadi wakil presiden, ini akan diselesaikan sehingga kalau biaya buat baksonya lebih murah,
pasti untungnya kan lebih banyak. Sehingga kalangan masyarakat pedagang mie bakso akan lebih sejahtera. Ya, nanti saya bisa bantuin Pak Ganjar. Ini sebenarnya tidak sulit, hanya kemauan goodwill daripada pemerintah. Ya, jadi itulah pesan saya Pak Lasiman dan tentunya para pimpinan APMISO semuanya. Terakhir, Pak Ganjar tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak jadi presiden. Makanya kita harus jadikan dulu. Setuju? Jadi kita harus jadikan Pak Ganjar presiden dulu, baru bisa berbuat banyak bagi kita semua, termasuk komunitas pedagang mie bakso. Ya, sekian. Terima kasih. Ganjar Mahfud menang. Sekali lagi. Ganjar Mahfud menang. Sekali lagi terakhir. Ganjar Mahfud menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haritanu yang telah memotivasi pedagang mie dan bakso di Jawa Tengah dan Indonesia. Sebelumnya kami sampaikan bahwa benar tadi adanya bahwa calon presiden 2024 nantinya punya 21 program. Nanti semua akan merasakan nikmatnya menjadi warga negara Indonesia. Bapak Ibu dan para hadirin berbahagia, melanjutkan acara berikutnya, yaitu acara sambutan calon Presiden Republik Indonesia. Untuk itu kepada Bapak kita, Bapak Ganjar Pranowo, waktu dan tempat kita aturkan. Ganjar Mahfud menang. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, pemirsa, tadi kita telah mendengarkan sambutan dari Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dalam acara deklarasi Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Gor Satria Semarang, Jawa Tengah. Dan dalam sambutannya ini Haritanu Sudibyo menyoroti beberapa hal, di mana salah satunya ialah alasan Partai Perindo untuk mendukung Ganjar Pranowo, di mana ini hadir anggota DPRD Provinsi, Pak. Dan pemirsa, kita sama-sama sekarang akan mendengarkan sambutan dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ini dulu wartawan, Pak. Usianya baru 37 ya. Beb, apa kabar, Beb? Ini Habib langsung jadi artis ini, cuma minta foto. Dan tentu Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Baksonya mana, Pak? Oh, di sana. Ini sahabat saya. Beliau membantu saya di pilihan gubernur pertama, kedua, ya. Bapak Ibu, jangan salah ya. 2 kali Pilpres kemarin beliau juga bekerja bareng saya membantu Pilpres kemarin, Pak. Jadi tidak salah Pak Hari kalau sudah ajak beliau. Dan tentu saja kami juga membawa kawan-kawan tim pemenangan muda boleh berdiri. Ini tim pemenangan muda ini anak muda para influencer ini. Ini para influencer, mungkin kalau suka lihat YouTube, TikTok, IG, ya ini anak ya. Dan tentu Bapak Ibu, siapa yang belum pernah makan bakso? Gak ada. Belum pernah? Ngapusi. Siapa yang hobinya makan bakso? Pasti banyak. Pesan Pak Hari tadi bagus. Pak, tidak hanya untuk pedagang baksonya saja, tapi yang beli bakso. Ya, yang beli bakso mesti kita ajak ngobrol, kita ajak bicara, agar kemudian melalui gerobak-gerobak bakso dan toko-toko bakso atau kios-kios, warung-warung bakso, kemudian kita bisa menceritakan apa yang menjadi program Ganjar Mahfud. Ternyata ketika ada survei
3 persoalan utama dari atas itu, satu adalah lapangan kerja, 2 persoalan ekonomi dan harga-harga. Maka Pak Hari tadi ceritakan kenapa harga-harga menjadi mahal. Dan yang ketiga ternyata soal kepastian hukum, alias masyarakat tidak suka pemerintah itu korupsi, kolusi, dan nepotis. Boten seneng, itu kata rakyat. Maka kalau saya ambil yang ekonomi, salah satunya adalah pedagang bakso. Maka betul Pak Hari, pedagang bakso itu kadang-kadang 11-12 nasibnya dengan pedagang tempe dan tahu. Kalau pedagang bakso biasanya problem di daging, kalau pedagang tempe tahu di kedelai. Pedagang tempe tahu kemudian punya koperasi. Udah. Waktu saya jadi gubernur pernah disambati, ditangisi oleh mereka pedagang tahu tempe. Pak Ganjar, kedelai mahal. Pak Hari, sulitnya minta ampun itu. Alhamdulillah dibantu pengusaha Pak. Stok-stok kedelai yang ada di beberapa perusahaan itu kita minta untuk dipinjam Pak, dikeluarkan. Itulah apa yang disampaikan Pak Hari, arti kemenangan. Karena waktu itu pilihan gubernur dan menang, gubernurnya saya, maka disambati, kita cari jalan keluar dan kita ketemu dengan pengusaha, akhirnya dibantu. Ini kedelai. Tidak sulit. Kemarin saya keliling, sama Pak Hari kita masuk pasar juga itu. Sampai keringetan Pak Hari masuk Gembrobios itu. Kita tanya harga-harga, teman tadi beras. Beras tadi kita tanya juga di depan, harganya sudah 14-15 ribu dengan kualitas terendah. Yang dulu harganya kira-kira antara 9-10, kalau naik paling tinggi 11. Kenapa saya bisa lanyah? Kenapa saya bisa ngomong dengan teteh gampang begini? Hampir tiap hari kami keliling seluruh Indonesia, masuk ke pasar dan tanya pada persoalan itu. Pak Hari pernah suatu ketika saya minta bantuan Bank Indonesia di Jawa Tengah ini untuk ngecek kenapa harga beras di tingkat konsumen tinggi tapi harga di petani rendah. Ternyata betul Pak, ada 8 middleman, perantara di tengah itu 8. Terbayangkan kalau dipotong separuh maka 4 saja, harga di tingkat petani akan tinggi, di tingkat konsumen rendah. Karena yang ngambil untung yang di tengah. Tapi modernisasi pertanian kita penting karena pengalaman Vietnam, petani tidak menjual gabah, tapi dia menjual beras. Maka petani tidak hanya panen, tapi dia juga harus bisa mengeringkan gabahnya. Dia butuh teknologi pengeringan. Itulah yang mesti dibantu. Bentuknya apa? Kelompok tani atau Pak Hari bilang tadi koperasi. Yang berikutnya dia harus punya selepan gabah, rice mill unit, RMU. Kalau dia punya itu, maka jadilah gabah. Dia masih dapat keuntungan nanti bekatulnya. Maka turunannya banyak sekali dan dia akan bisa berdagang dan seluruh komoditas yang ada. Saya belum bicara merangnya. Ada banyak turunan yang bisa dibuat untuk memberdayakan petani. Nah, hari ini masuk pada daging. Kalau kemudian Pak Hari cerita, Pak Ganjar dulu mau bantu tapi tidak bisa. Insya Allah kalau amanah dari rakyat jatuh kepada Ganjar Mahfud, akan kita kerjakan itu. Kalau ada orang baik mau membantu kok tidak bisa, kita harus tanda tanya, ada apa gerangan, begitu. Biasanya yang sudah mapan terlanjur dagang tidak mau diusik. Maka ketika kita bicara kebutuhan rakyat, pedagang bakso, maka ini akan menjadi PR buat kita agar kita bisa melakukan di hulunya. Sudah saatnya kita beternak sapi, breeding, tidak hanya membeli sebagian besar dari Australia, ataupun dulu pernah mau dari Argentina dan India, di mana ancaman-ancaman zonasi untuk sapi itu memang membahayakan, terutama penyakit mulut dan kuku. Ini saya bercerita kayak gini Pak, saya 4 tahun di Komisi 4 Pak, 10 tahun jadi gubernur, tiap hari praktek terus masalah ini, ngantek ngelotok begitu. Maka waktu debat kemarin saya ditanya, kenapa di Jawa Tengah pupuknya langka?
Makanya piknik ke Indonesia, jangan di belakang meja terus, gitu kan. Tanyain rakyat, petani tuh di Sumatera Utara langka, tuh di NTB langka, tuh di Papua langka, tuh di Sulawesi langka. Problemnya apa? Karena subsidinya memang dikurangi. Lah niku nganti ngenteni ndoke piting bloro ya ora metu-metu niku. Gitu. Sulit itu Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Artinya memang subsidinya ditambah atau kita membuat pabrik pupuk baru. Selesaikan loh ya. Kecuali dibiarkan begini dan kemudian menjadi komoditas politik. Tapi ada yang menarik Pak. Ketemu nelayan kami sama BBM-nya langka. Yang dibutuhkan apa? Tolong Pak sediakan kami BBM. Kedua, Pak, modal kerja kami untuk melaut, khususnya yang melaut sehari, one day fishing, itu juga akhirnya pinjam ke Tengkulak. Petani sama. Mungkin bakul bakso juga sama. Maka rasanya Pak Hari, Bapak Ibu, kita butuh perbankan yang bisa memfasilitasi UMKM. Kasih agar dia UMKM bisa mendapatkan akses khusus dengan skema khusus. Pak Ganjar ini ngomong trok. Saya ketika menjadi gubernur melihat pandemi, masyarakat tidak bisa bayar cicilan bank, jualan di pinggir jalan, suruh pulang, ya, diusir sama Satpol PP yang nyuruh gubernur. Akhirnya apa? Mereka teriak dan mereka marah. Tapi ketika kemudian ini kita geser, bukan berarti kita diamkan. Kita harus carikan solusi. Maka Pak Hari saat itu kita minta skema kredit wabil khusus suku bunga perbankan kita turunkan Pak. Ketika kur untuk usaha kecil itu 12%, kami sudah punya 7% Pak saat itu. Itulah kur yang kemudian ditiru oleh pusat. Artinya ketika pedagang mie dan bakso membutuhkan itu, ada koperasinya, maka pada saat yang sama sebenarnya kita bisa memberikan akses itu. Sehingga orang akan bisa mendapatkan itu dan tentu saja siklus bisnisnya, rantai pasoknya dari pedagang bakso itu tinggi sekali. Ada dagingnya, ada konsumennya, ada gerobaknya. Maka kalau ini menjadi satu ekosistem dan setiap kali Pak, para pedagang bakso bisa mengabarkan kepada mereka, mudah-mudahan kita akan berada pada satu barisan yang sama. Meskipun Pak Hari, beliau insya Allah, alhamdulillah sampai hari ini selalu berada dan kami yang sama-sama terus. Terima kasih dan terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah menyampaikan kebaikan-kebaikannya, dan kami akan sampaikan pula kepada relawan-relawan yang mendukung Bapak di sini, di antaranya dari 21 program, salah satunya yaitu